Dunia Viking adalah dunia keberanian dan kekerasan. Dan di tengah legenda itu berdiri Ragnar Lothbrok, nama yang menggema melintasi abad. Penakluk yang tak kenal ampun, ayah dari para Viking tangguh, dan pewaris darah Odin. Ini adalah kisah tentang keberanian, cinta, dan balas dendam. Ragnar Lothbrok adalah putra Sigurdring, seorang raja Denmark dan Swedia. Lahir pada awal abad ke-9, Ragnar tumbuh di dunia yang penuh dengan perang dan balas dendam. Kisahnya dimulai ketika ia melakukan perjalanan ke Norwegia untuk membalas kematian kakeknya dalam perang melawan Raja Fro, seorang penguasa yang menyatakan dirinya sendiri sebagai raja. Hal seperti ini adalah hal yang umum pada era Viking, masa yang penuh dengan perang, pengkhianatan, dan balas dendam. Legenda mengatakan bahwa Raja Fro tidak disukai oleh para wanita, yang semuanya berpihak kepada Ragnar. Di antara mereka ada seorang perisai perawan bernama Lagertha. Lagertha bertempur bersama Ragnar dalam pertempuran, dan digambarkan memiliki keberanian seperti seorang pria. Setelah pertempuran usai dan Ragnar serta pasukannya menang, ia menyatakan bahwa kemenangan itu berkat kekuatan Lagertha. Semua prajurit Ragnar ingin menikahi Lagertha, termasuk Ragnar sendiri. Awalnya, Lagertha tidak tertarik, dan untuk menghindari pelamar yang tidak diinginkan, ia menempatkan seekor beruang dan anjing penjaga di luar kampnya. Namun, Ragnar, yang selalu mengejar apa yang ia inginkan, membunuh beruang dengan tombak dan mencekik anjing tersebut, untuk membuktikan dirinya layak bagi Lagertha. Keberanian dan kekuatannya cukup untuk memenangkan hati Lagertha, yang kemudian setuju untuk menikah dengannya. Ragnar bukanlah bajak laut biasa seperti Viking lainnya sebelum dia. Ia adalah seorang raja laut, seorang penguasa yang cukup kuat untuk meluncurkan serangan secara mandiri dan merebut tanah untuk dirinya sendiri. Ia memaksa raja-raja asing memberikan lahan pertanian subur sebagai imbalan atas janji bahwa ia tidak akan menyerang mereka di masa depan. Karena itu, Ragnar adalah penguasa Viking pertama yang membangun pemukiman di tanah asing. Namun, Ragnar akhirnya menceraikan Lagertha karena ingin menikahi Thora, putri Earl Herawo dari Götaland. Saga Islandia tentang Viking mengungkapkan bahwa Thora memiliki ular kecil yang tumbuh menjadi ular besar. Earl Herawo menyatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh ular raksasa tersebut akan memenangkan tangan Thora dalam pernikahan. Tantangan semacam ini adalah bagian dari budaya dan gaya hidup Viking. Ragnar menerima tantangan tersebut dan mengenakan celana yang dilapisi tar dan pasir untuk melindungi kakinya dari racun ular. Dengan tombaknya, Ragnar mendekati ular tersebut yang memuntahkan racun kepadanya, tetapi racun itu tidak dapat menembus celana Ragnar. Ia menikam ular tersebut dengan tombaknya dan memotong kepalanya. Dari peristiwa inilah Ragnar mendapatkan nama Lothbrok, yang berarti celana berbulu. Ragnar dan Thora menikah, sementara Ragnar terus menyerang wilayah asing, mengumpulkan kekayaan dan ketenaran. Ragnar menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menyerang atau memadamkan pemberontakan yang terjadi setiap kali ia meninggalkan tanah yang baru saja ia taklukkan. Ini adalah cara hidup Viking. Ketika Ragnar menghadapi perang saudara di Denmark, ia meminta bantuan dari mantan istrinya, Lagertha, yang telah menjadi seorang pejuang terkenal dan Earl yang berkuasa. Meski telah bercerai, Lagertha membantu Ragnar dengan membawa hampir 100 kapal berisi para prajurit terampil. Ia mengepung musuh Ragnar dan menyerang mereka dari belakang, memberikan kemenangan bagi Ragnar untuk kedua kalinya. Setelah kematian Thora, Ragnar jatuh dalam depresi. Ia terganggu dan menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Untuk mencari pelarian, ia kembali memusatkan pikirannya pada perang dan serangan. Legenda mengatakan bahwa Ragnar menjadi pecandu perang. Ia memerintahkan setiap ayah Viking untuk mengabdikan putra mereka yang paling malas dan lemah untuk melayani Ragnar. Ia ingin menunjukkan bahwa bahkan pria Viking terlemah sekalipun lebih baik daripada prajurit terkuat dari bangsa lain. Ragnar kembali mengarahkan pandangannya ke Inggris. Ia ingin para dewa mengenalinya dengan menyebarkan darah demi mereka. Ia membunuh Raja Haim dari Northumbria dalam pertempuran dan menyerang berbagai bagian kerajaannya. Akibatnya, putra Raja Haim, Aela, sangat bertekad untuk membalas dendam kepada Ragnar. Dalam satu petualangannya, para prajurit Ragnar melihat seorang wanita mandi di dekat air terjun. Terpesona oleh kecantikannya, mereka membiarkan roti yang mereka panggang menjadi gosong. Ketika Ragnar bertanya tentang kejadian ini, mereka memberitahunya tentang gadis itu. Mereka mengatakan bahwa gadis itu bernama Aslaug, dan ia mengaku sebagai putri rahasia Sigurd, seorang pahlawan terkenal. Ragnar lalu memintanya datang, tetapi untuk menguji kecerdasannya, ia memerintahkan agar Aslaug tiba, tidak berpakaian dan tidak telanjang, tidak lapar dan tidak kenyang, dan tidak sendirian maupun dalam keramaian. Aslaug tiba dengan mengenakan jaring ikan, menggigit bawang,
dan hanya ditemani seekor anjing. Kagum dengan kecerdasannya dan menemukan Aslaug sebagai pasangan yang bijaksana, Ragnar menikahinya. Bersama Aslaug, Ragnar memiliki sebagian besar putranya, termasuk Bjorn Ironside dan Ivar the Boneless. Obsesi Ragnar berikutnya adalah kota Paris. Ia melanggar perjanjian dengan Charles, si botak dari Prancis, dan berlayar menyusuri sungai Seine, mengepung Paris pada bulan Maret 845. Armada Ragnar terdiri dari 120 kapal Viking, dengan lebih dari 5.000 orang. Charles, yang bertekad melindungi biara kerajaan Saint-Denis di dekat Paris, mengumpulkan pasukan yang dibagi menjadi 2 bagian di setiap sisi sungai. Para Viking menyerang dan mengalahkan salah satu divisi kecil pasukan Prancis, menangkap 111 prajurit sebagai tawanan. Pasukan Prancis di sisi lain sungai, menyaksikan dengan ngeri saat para Viking mengorbankan para tawanan itu kepada Odin, dewa Norse, sekaligus menebar teror kepada pasukan Prancis yang tersisa. Para Viking tiba di Paris pada Minggu Paskah, 29 Maret, memasuki kota dan menjarahnya. Namun, selama pengepungan, wabah penyakit melanda kamp mereka. Sebagian Viking pada waktu itu sudah menganut agama Kristen, sementara sebagian lainnya masih menyembah dewa-dewa Norse. Mereka berdoa kepada dewa-dewa Norse, sekaligus berpuasa untuk menghormati Tuhan Kristen. Doa kepada salah satu dewa tampaknya berhasil, dan wabah pun mereda. Prancis tidak mampu mengumpulkan pertahanan yang efektif, dan terpaksa membayar uang tebusan dalam jumlah besar kepada Ragnar, yaitu 7.000 pound Prancis. Ini adalah pertempuran besar terakhir yang Ragnar lakukan saat ia mulai menua. Sementara itu, putra-putranya, Bjorn, Ironside dan Uber tumbuh menjadi pejuang terkenal. Ragnar, yang tidak ingin kalah dari putra-putranya, memutuskan untuk menaklukkan Inggris hanya dengan 2 kapal. Namun, ia terjebak dalam badai besar selama perjalanannya, dan sebagian besar pasukannya tenggelam di laut. Meski begitu, ia berhasil mencapai Inggris, tetapi sebenarnya tidak menimbulkan ancaman besar. Ragnar akhirnya dikalahkan oleh pasukan Raja Aela yang lebih kuat. Raja Aela akhirnya membalas dendam atas kematian ayahnya. Bahkan saat menghadapi kematian, Ragnar tetap berani dan tertawa di hadapannya. Ia memperingatkan Raja Aela bahwa putra-putranya akan datang untuk membalasnya. Menurut saga, Ragnar memberikan pidato terkenal sebelum dieksekusi. Aku senang mengetahui bahwa Odin sedang mempersiapkan pesta. Segera aku akan minum ale dari tanduk melengkung. Pahlawan yang datang ke Valhalla tidak meratapi kematiannya. Aku tidak akan memasuki aula Odin dengan ketakutan. Di sana, aku akan menunggu putra-putraku bergabung denganku. Dan ketika mereka melakukannya, aku akan menikmati kisah kemenangan mereka. Einherjar akan menyambutku. Kematian datang tanpa permintaan maaf, dan aku menyambut para Valkyrie untuk membawaku pulang. Ragnar kemudian dilemparkan ke dalam lubang penuh ular untuk mati dalam penderitaan. Itulah akhir dari seorang prajurit Viking yang tangguh, Ragnar Lothbrok. Kematian Ragnar memicu pembentukan pasukan kafir besar yang dipimpin oleh putranya, Ivar the Boneless. Pasukan itu akan menyerbu Inggris dan membalas kematian Ragnar, tetapi itu adalah kisah untuk lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah kepahlawanan lainnya.